Anda Wakil Menteri Pendidikan Tinggi ya. Tapi dari tadi kita bicara mengenai anak-anak. Jadi Anda lebih concern bahwa anak-anak inilah yang nanti akan tumbuh menjadi mahasiswa. Tentu saja. Yang akan menyelesaikan banyak problematika yang ada di dalam masyarakat. Betul. Jadi kita tidak bisa mengharapkan anak-anak yang lulus sarjana ini memecahkan masalah kalau dari kecil sendiri mereka tidak diberikan fondasi yang kuat, begitu ya? Betul sekali. Pertama, yang tadi kemampuan belajar untuk belajar. Kalau dari kecil itu kita bermain dan punya kemampuan untuk belajar segala sesuatu yang baru, beradaptasi dan belajar untuk belajar, problem solving skill, itu nanti dunia itu akan berubah. Waktu saya kuliah tidak ada itu namanya artificial intelligence. Tapi sekarang saya dituntut oleh zaman untuk mengerti artificial intelligence, bahkan melakukan riset yang ada kaitannya terhadap artificial intelligence. Jadi saya terus harus belajar untuk belajar hal yang baru. Bang Andi juga demikian kan. Bang Andi tadi udah berapa? 18 tahun. Itu terus saja belajar untuk menggunakan hal-hal yang baru ya. Media pun berubah begitu kan Bang Andi. Itulah kemampuan yang paling utama. Itu nomor satu. Iya. Nomor dua saya akan lebih konkret lagi. Ini ada data yang menunjukkan kemampuan berpikir ruang, itu namanya kemampuan ruang, spatial intelligence, waktu kecil, waktu umur 4-5 tahun, itu sangat berkolerasi terhadap kemungkinan seseorang, individu, itu akan mempunyai karir di bidang STEM, waktu bekerja. Jadi berpuluh-puluh tahun kemudian, waktu dari umur 4 sampai puluhan tahun itu, kalau waktu umur 4 itu sudah sangat mengerti tentang ruang, punya kemampuan ruang, itu mereka akan lebih mudah di STEM. Jadi dari kecilnya itu sangat penting untuk berpikir, cara berpikirnya itu. Gitu Bang. Menarik ya. Kebetulan saya bicara dengan orang yang menguasai sains ya. Anak saya waktu SMA minta keluar dari sekolahnya. Iya. Karena di sekolah itu dia merasa penghargaan pada murid-murid yang pintar matematika, sains, pokoknya yang eksak. Iya. Jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang nggak suka matematika. Jadi ukuran kecerdasan, ukuran kepandaian itu diukur dari ukuran seberapa dia pandai matematika. Iya. Saya bertemu beberapa tahun yang lalu, udah 20 tahun yang lalu dengan Pak Arif Rahman ya, Lab School. Iya. Dia bilang orang tua sering menganggap anaknya bodoh kalau tidak menguasai matematika. Iya. Atau yang eksak-eksak gitu ya. Anak-anak yang bermain musik dianggap anak-anak yang bodoh dan bikin huru-hara saja. Anak-anak yang suka sport, olahraga dianggap anak-anak yang masa depannya tidak akan baik-baik aja. Iya. Sampai di sini bagaimana ya kita menerjemahkan bahwa anak-anak yang pandai, yang sukses itu anak-anak yang menguasai ilmu eksak. Kita bisa lihat, kebetulan sekali juga sewaktu saya menjadi ilmuwan, di universitas sebelumnya, di Tsinghua University, itu saya bekerja sebagai research chair di Laboratory of Brain and Intelligence. Jadi meneliti tentang inteligensi. Inteligensi itu termasuk semuanya Bang Andi. Begitu sulitnya kita bermain musik. Bahkan bermain musik itu banyak unsur matematikanya. Musik itu ada hitungan matematikanya. Dan olahraga pun banyak fisika dan matematikanya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat dari negara yang maju, itu justru di negara-negara maju itu segala sesuatu kepintaran itu sangat dihargai. Ya. Dan itu mungkin yang harus kita dorong di negara ini. Pertama, usahakan dari kecil matematika itu tidak menjadi momok. Karena ada yang bilang ada orang pintar matematika, ada orang tidak pintar matematika. Secara penemuan, secara ilmu, secara saintifik itu tidak benar sama sekali. Karena kemampuan matematika itu sudah dimiliki sejak kita kecil. Sejak kita lahir bahkan Bang Andi, itu ada penelitiannya termasuk dari penelitian saya. Tetapi yang menjadi kendala adalah pengajarannya. Nah itulah jadi kita tidak diajarkan mungkin bahwa matematika itu menyenangkan bagian dari hidup hingga menjadi momok. Jadi orang Tetapi di lain pihak segala kepintaran itu sangat perlu. Karena kalau kita cuma bisa satu bidang saja, tidak mungkin kita akan bisa maju bersama. Dunia itu begitu banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan dari berbagai macam pandangan. Kalau kita tidak bisa menulis dengan baik, Bang Andi,
wah kita tidak akan mungkin bisa mengkomunikasikan penemuan-penemuan ilmiah kita yang akan bisa dipakai orang. Mungkin ini suatu ada yang sangat menarik Bang Andi. Saya beruntung bisa kuliah di universitas mungkin yang paling baik di seluruh dunia, di Harvard University waktu S1. Ini saya beruntung mendapatkan beasiswa. Bang Andi tahu, hanya ada satu kelas yang diharuskan untuk seluruh siswa semester 1 di Harvard University. Satu saja, satu kelas. Yang lainnya pilih sendiri terserah. Cuman ada satu kelas. Bang Andi mau tebak kelas apa? Apa itu? Orang biasanya tebak kelas matematika, tidak. Kelas menulis, Bang Andi. Menulis? Yes. Apa pentingnya menulis ini? Apa pentingnya menulis? Menulis itu adalah berpikir. Kalau kita tidak bisa, coba kan Bang Andi kan sangat yang paling jago ya. Tahu bisa melihat tulisan yang bagus atau tulisan yang tidak. Apa itu tulisan yang nggak bagus? Strukturnya nggak ada, kemana-mana. Kalimat yang pertama sama kalimat yang kedua tidak ada sambungannya. Itu kan berarti berpikirnya tidak teratur. Runut. Tidak bisa mengkomunikasikan pikiran yang ada di dalam. Itulah mengapa menulis itu begitu penting. Karena menulis itu adalah tuangan dari pikiran. Jadi kalau pikirannya semrawut, tulisannya jadi semrawut. Kalau pikirannya teratur, tulisannya teratur. Kalau bisa menulis dengan baik, itu biasanya bisa mempresentasikan dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan kembali lagi itu adalah berarti berpikir dengan baik. Itulah makanya jurnalis-jurnalis yang seperti Bang Andi itulah yang jenius-jenius. Yang pemikirannya begitu Itu bisa yang dimengerti. istri saya sampai hari ini nggak percaya. Kesempatan untuk melakukan penelitian, terus terang saja sangat minim di negara kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.